Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi nih ya di channel YouTube aku di Adi Dipta. Di sini kita bakal ngebahas nih untuk CPNS 2024 khususnya untuk soal-soal TWK. Nah, seperti apa? Tapi sebelumnya kita harus pahami dulu ya tentang Kepmenpan RB nomor 321 tahun 2024 tentang nilai ambang batas untuk seleksi CPNS di tahun 2024. Nah, buat teman-teman semua di sini ya, untuk soal TWK di sini bertujuan untuk menilai penguasaan dan pengetahuan kemampuan dalam mengimplementasikan yang pertama adalah nasionalisme, ada integritas, ada bela negara, ada pilar negara dan juga bahasa negara. Inilah 5 kompetensi yang benar-benar harus teman-teman kuasai ya supaya bisa nantinya sukses dalam mengikuti seleksi CPNS 2024. Untuk jumlah soalnya sendiri berdasarkan Kepmenpan ini sudah dijelaskan bahwa untuk jumlah soal di tahun 2024 ini untuk TWK sebanyak 30 soal, TIU sebanyak 35 soal dan TKP sebanyak 45 soal. Dimana untuk passing grade-nya sendiri dia untuk TWK itu 65, untuk TIU itu 80, untuk TKP 166. Jadi itulah passing grade yang harus kalian lewati. Kalau misalkan tidak mencapai passing grade gimana Kak? Kalau tidak mencapai passing grade ya siap-siap kalian gagal melaju ke tahap berikutnya. Jadi pastikan kalian udah memahami untuk peraturan-peraturan serta nantinya bisa melewati passing grade. Kalau bisa sih nilai kalian itu harus maksimal sehingga nanti bisa melaju ke tahap SKB. Karena CPNS ini bukan hanya SKD saja, masih ada SKB yang harus kalian lewati. Kita mulai langsung pembahasan soal buat teman-teman semua untuk soal pertama nih. Pada tahun 1908, sebuah organisasi pergerakan nasional pertama kali didirikan di Indonesia dan organisasi ini menjadi tonggak awal kebangkitan nasional dan diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi yang dimaksud adalah A. Apakah Serikat Islam, B. Apakah Indisci Party, C. Muhammadiyah, D. Budi Utomo, atau E nih kira-kira Taman Siswa. 5, 4, 3, 2, 1, ayo jawab nih buat teman-teman semua. Kita cek ya untuk soal nomor 1 jawabannya apa. Soal nomor 1 jawabannya adalah yes. Jawabannya itu adalah D. Budi Utomo. Nah, kita tahu nih Budi Utomo ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dan para pelajar Stopia yang merupakan organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia. Meskipun pada awalnya ini bertujuan meningkatkan pendidikan dan kebudayaan Jawa, namun pendirian Budi Utomo ini menjadi tonggak awal kebangkitan kesadaran nasional untuk lepas dari penjajahan, di mana tanggal 20 Mei kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jadi teman-teman harus hafal juga nih hari-hari kebangkitan nasional tanggalnya berapa, siapa tahu keluar nantinya di soal-soal TWK khususnya. Nah, untuk soal nomor 1 jawaban yang benar ada di D. Lanjut soal kedua nih. Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 menjadi momen bersejarah yang menyatukan seluruh pemuda Indonesia dalam satu ikrar kebangsaan. Kira-kira apa sih isi dari Sumpah Pemuda yang menegaskan cita-cita nasionalisme Indonesia? Apakah A? Apakah B? Apakah C? Apakah D atau E, teman-teman? Ayo, silahkan di-post dulu sebelum lanjut ke pembahasannya. Kalian boleh jawab nih, kira-kira yang mana untuk jawaban di soal nomor 2 ini. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 2, yes, jawabannya ada di D. Nah, di mana Sumpah Pemuda yang dicetus pada Kongres Pemuda Kongres Pemuda 2 tanggal 28 Oktober 1928 itu berisi ikrar yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Maka jawaban yang paling benar buat soal nomor 2 itu ada di D. Oke, yang jawab D poinnya 5 ya. Kalau nggak selain D, jawaban poinnya 0. Lanjut soal ketiga. Nah, untuk soal ketiga nih aku kasih trik sih buat teman-teman semua. Gak usah baca soal dari awal, langsung aja dulu. Yang diminta pada soalnya apa sih? Oh, di sini dia minta sikap yang mencerminkan nilai-nilai nasionalisme. Kira-kira yang mana sih yang mencerminkan nilai nasionalisme? Pada soalnya, seorang pejabat daerah ini menolak melakukan korupsi meski nih ya berkali-kali ditawari suap oleh pengusaha nakal yang ingin mendapat proyek besar pemerintah tanpa melalui proses tender yang semestinya. Maka sikap pejabat tersebut yang mencerminkan nilai-nilai nasionalismenya kira-kira yang mana nih? A, B, C, D, atau E? Silahkan di-post dulu nih buat teman-teman semua biar bisa baca untuk jawabannya kira-kira yang mana. Dan untuk soal nomor 3, jawaban yang benar adalah
Yes, jawaban yang benarnya ada di C. Selamat nih yang jawabannya C ya, di mana menunjukkan kesetiaan terhadap ideologi Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan pemerintah, karena anti korupsi merupakan cermin dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana pada soal yang ketiga ini, sikap pejabat yang menolak tegas tawaran suap dan berpegang teguh pada integritas untuk tidak korupsi ini merupakan cerminan dari pengamalan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya sebagai ideologi dan dasar negara, nilai-nilai Pancasila ini harus menjadi pedoman bagi setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertindak, termasuk ya dalam menjalankan jabatan publik. Nah, tindakan menolak korupsi ini menunjukkan komitmen untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat. Jadi bukan hanya bagi diri sendiri dan kelompok tertentu saja. Maka untuk soal nomor 3, di mana seorang pejabat yang menolak melakukan korupsi ini mencerminkan nilai-nilai nasionalisme dalam aspek apa? Maka jawabannya itu ada di C. Ini tadi, menunjukkan kesetiaan terhadap ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah. Gitu. Jadi untuk soal nomor 3, jawaban yang benar itu ada di C buat teman-teman semua. Lanjut soal keempat, lagi nih, kira-kira yang mencerminkan semangat nasionalisme dalam bentuk apa untuk soal nomor 4? Dimana kita tahu ada seorang pengusaha muda Indonesia yang berhasil mengembangkan bisnis startup di bidang teknologi hingga mendunia dan banyak digunakan di berbagai negara. Setiap produknya ini selalu mencantumkan label Made in Indonesia. Nah, sebagai kebanggaan dari pengusaha tersebut, ia juga aktif untuk mempromosikan potensi anak muda Indonesia di forum internasional. Nah, kira-kira sikap pengusaha tersebut yang mencerminkan semangat nasionalismenya dalam bentuk apa nih, teman-teman? Silahkan boleh di-post dulu. Untuk soal nomor 4, silahkan dibaca kira-kira A, B, C, atau D, atau E nih. Oke, dan soal nomor 4, jawaban yang mencerminkan semangat nasionalisme itu ada di jawaban yang yes. Jawabannya itu A. Mengharumkan nama bangsa di kancah internasional melalui prestasi dan karya inovatif anak bangsa, serta secara konsisten menunjukkan identitas sebagai produk asli Indonesia. Ini sudah jelas ya, di mana prestasi dan kiprah global yang ditorehkan oleh pengusaha muda ini dalam mengembangkan bisnis startup teknologi hingga mendunia, ini merupakan wujud nyata dari nasionalisme di era yang modern saat ini. Dimana untuk pencantuman dari label Made in Indonesia ini saja, ini sudah merupakan kebanggaan untuk menunjukkan identitas Indonesia di pentas global. Sehingga promosi potensi anak muda di Indonesia di forum internasional ini juga merupakan upaya untuk mengharumkan nama bangsa. Hal ini tentunya sejalan dengan semangat nasionalisme untuk meningkatkan mengangkat martabat bangsa melalui karya dan prestasi anak bangsa yang mendunia. Apalagi ini sudah di forum internasional ya. Jadi sudah jelas untuk soal nomor 4 ini yang mencerminkan semangat nasionalisme dalam bentuk apa ya ini? Dalam bentuk mengharumkan nama bangsa di kancah internasional melalui prestasi dan karya inovatif anak bangsa serta secara konsisten menunjukkan nih identitas sebagai produk asli Indonesia. Itu untuk soal nomor 4 buat teman-teman semua. Soal kelima, kembali mencerminkan nilai-nilai nasionalisme dalam aspek apa sih dalam soal tersebut? Di sini kita lihat sebuah desa yang dihuni berbagai suku dan penganut agama yang berbeda ini senantiasa hidup rukun dan damai. Masyarakatnya saling menghormati, sering gotong royong, serta selalu merayakan keberagaman dalam setiap acara budaya dan keagamaan. Bahkan, desa ini malah menjadi contoh toleransi yang sering dikunjungi banyak pihak untuk belajar kerukunan. Harmoni di desa ini itu mencerminkan nilai-nilai nasionalisme dalam aspek apa? Silakan di-post dulu jawabannya. Apakah A, B, C, D, atau E nih untuk soal nomor 5 buat teman-teman semua. Oke, sudah tahu jawabannya? Nah, soal nomor 5 jawaban yang paling benar itu ada di yes. A, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan sebagai pemersatu bukan pemecah belah. Dimana kita tahu kerukunan yang terjalin di desa yang sangat beragam antara suku, agama, dan saling menghormati dan merayakan keberagaman ini mencerminkan semangat nasionalisme dalam aspek menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tentunya perbedaan dari suku, agama, ras, dan antar golongan ini tidak dilihat sebagai ancaman perpecahan, tetapi justru sebagai kekuatan pemersatu yang harus dikelola dengan baik. Dan keberagaman ini merupakan hal yang kodratnya itu bagi bangsa Indonesia, dan kemampuan untuk hidup rukun dan perbedaan dengan mengedepankan toleransi dan gotong royong akan lebih memperkokoh lagi
persatuan bangsa sebagai bangsa yang berbineka tunggal ika. Maka jawaban yang paling tepat yang mencerminkan nilai-nilai nasionalisme dalam aspek apa berdasarkan soal di nomor 5, yaitu tadi aspek untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghargai mulai dari perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan sebagai pemersatu. Jadi bukan pemecah belah. Maka jawaban yang paling tepat itu ada di A untuk soal nomor 5 buat teman-teman semua. Nah, buat teman-teman yang mau join bimbel nih ya untuk persiapan seleksi CPNS maupun P3K 2024, kalian boleh banget nih ikutan bimbel di topscorecpns.com. Karena di Topscore sudah tersedia bimbel untuk P3K dan CPNS. Fasilitas yang bakal kalian dapatkan ini banyak banget, mulai dari akses materi, ada tryout-nya juga, ada kelas harian, ada Zoom-nya juga, dan banyak lagi fasilitas lainnya buat teman-teman semua. Untuk join tuh gampang banget ya. Kalian tinggal buat akun aja di topscorecpns.com. Setelah itu login dengan akun yang sudah kalian pilih. Pilih katalognya sesuai dengan formasi kalian, apakah CPNS atau P3K. Lalu saat pembayaran nanti, masukkan kode diskonnya DIPTA 2024 untuk dapat potongan harga lagi. Jadi buruan, gabung sekarang juga di topscorecpns.com dan jadilah peraih top score di seleksi CPNS maupun P3K 2024.